Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahdi Putra dengan NPM 1906102, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode inferensi berbasis aturan. Nah, di mana ada beberapa hal di sini, ada yang namanya forward chaining, ada backward chaining, dan juga ada mixed chaining. Nah, apa saja pengertian dari setiap inferensinya? Nah, di sini ada forward chaining. Nah, forward chaining ini merupakan metode pencarian yang dia itu memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta gitu ya. Dari fakta-fakta tersebut dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi di mana nantinya gitu kita akan melakukan pengumpulan sebuah data dari fakta-fakta tersebut, dan nantinya si fakta tersebut itu dicari dan menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, kemudian di sini ada kelebihan ketika menggunakan sebuah forward chaining. Yang pertama itu adalah metode forward chaining akan bekerja secara maksimal dengan baik ketika masalah bermula dari melakukan pengumpulan sebuah informasi lalu mencari kesimpulan yang dapat ditarik dari informasi tersebut. Kemudian yang kedua di sini adalah adanya metode ini menyediakan banyak informasi dari jumlah kecil dari suatu data. Karena data-data yang didapatkan itu bisa menjadi lebih ini ya. Kemudian di sini ada kelemahan. Nah, kelemahannya menggunakan metode forward chaining adalah adanya kemungkinan suatu cara yang akan digunakan untuk mengenali beberapa fakta yang lebih penting daripada fakta yang lainnya. Dan sistem ini bisa saja menyatakan sebuah pertanyaan yang tidak ada hubungannya gitu ya. Walaupun jawaban tersebut sangat penting, namun pada halnya akan dapat membingungkan pengguna untuk menjawab seluruh pada subjek yang tidak ada hubungannya. Jadi misalkan nanti kan karena forward chaining lebih tepatnya misalkan ya dan tidak, biasanya kayak nanti kalau ada yang nggak sesuai itu kita harus terpaksa gitu harus menjawabnya gitu ya. Dan ini adalah salah satu kelemahan daripada forward chaining. Kemudian di sini ada backward chaining. Nah, untuk backward chaining adalah merupakan metode pencarian yang arahnya kebalikan dari forward chaining, di mana proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Nah, kemudian kelebihan daripada menggunakan backward chaining adalah metode ini akan bekerja sama dengan baik secara maksimal yang bisa dilakukan ketika masalah itu bermula dari melakukan sekumpulan informasi dan juga kalian mencari kesimpulan yang ada dan bisa ditarik dari informasi yang ada tersebut. Kemudian di sini ada juga metode ini yang kedua ya, kelebihan yang kedua adalah metode ini bisa menyediakan berbagai informasi yang terdiri dari jumlah kecil maupun jumlah besar dari sebuah data yang ada. Dimana nantinya ketika ada sebuah data nih, hal ini bisa menjadikan informasi itu menjadi lebih banyak gitu ya, entah itu dari jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar ya. Berbagai informasinya, jadi informasinya banyak gitu ya yang bisa diambil daripada backward chaining. Nah, ataupun kelemahan menggunakan backward chaining adalah dibatasinya sebuah rule atau yang bisa disebut sebagai aturan yang sudah ada ditetapkan gitu ya. Jadi jika tidak ada rule atau aturan yang terpenuhi, maka sistem tidak bisa mengambil kesimpulan yang ada karena belum ada sebuah aturan baru yang ada dari sang pakar atau disebut dengan knowledge base yang belum tersedia. Jadi nantinya misalkan belum ada sesuatu hal yang ditentukan, makanya nanti sistem itu akan bingung dan tidak dapat menghasilkan sebuah kesimpulan atau hasil daripada diagnosa ya. Kemudian di sini ada pun kelemahannya yang kedua, itu utamanya yaitu memungkinkan adanya suatu cara yang digunakan untuk mengenali beberapa fakta penting yang harus diketahui yang lebih penting dari fakta lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga mixed chaining ya. Nah, di sini apa itu mixed chaining? Nah, mixed chaining mengacu pada penggunaan forward chaining dan backward chaining untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sebagian besar sistem pakar dilengkapi untuk menggunakan keduanya. Ada beberapa hal yang ketika kita menggunakan mixed chaining gitu ya. Yang pertama itu adalah untuk kasus tertentu, misalnya aplikasi sistem pakar kita itu semakin kompleks, maka kita bisa menggunakan mixed chaining. Kemudian yang kedua adalah ketika menginginkan forward chaining dan juga backward chaining bisa digunakan secara bersama, dimana ketika kita bingung nih, misalkan forward chaining juga butuh dan backward chaining juga dibutuhkan, maka kita bisa menggunakan mixed chaining untuk menggabungkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika setiap kasus itu memilih dua kemungkinan berpindah gitu ya. Ketika contohnya misalkan kamu ini harus memiliki 10 perpindahan kasus dan beberapa kasus yang nantinya itu bisa diekspor. Nah, yang berapa misalkan contoh berapa banyak gitu ya kasus yang bisa diekspor. Nah, jawabannya itu misalkan contoh jadi ada 2, ada 4, bisa bertambah jadi 6, 8, 16, bahkan dikelipatan gitu ya kasus yang bisa dieksplor itu.
Nah, kemudian daripada kelebihan yang bisa digunakan ketika menggunakan mix chaining adalah yang pertama, di mana kelebihan menggunakan mix chaining adalah ketika kita bisa melihat lebih detail mengenai kasus yang ditangani. Dan juga ketika aplikasi sistem pakar semakin kompleks, maka bisa menggunakan dari keduanya, yaitu forward chaining dan juga backward chaining gitu ya maksudnya. Backward chaining. Nah, kemudian ada pun kelemahannya, di mana kelemahan yang ada pada tiap mix chaining adalah penerapannya agak sulit, di mana analisis dari setiap rule dan penerapannya harus matang. Nah, adapun kita di sini ambil contoh implementasinya. Yang pertama di sini misalkan diketahui sistem pakar dengan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah R1 atau rule 1, ketika suku bunga turun, maka harga obligasi naik. Kemudian rule kedua, if suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Kemudian rule ketiga, jika suku bunga tidak berubah, maka harga obligasi tidak berubah. Kemudian rule keempat, jika dolar naik, maka suku bunga turun. Kemudian rule kelima, jika dolar turun, maka suku bunga naik. Kemudian yang keenam, jika harga obligasi turun, maka beli obligasi. Nah, apabila diketahui bahwa misalkan si dolar ini menurun, maka untuk memutuskan apakah dia itu akan membeli obligasi atau tidak dapat ditunjukkan sebagai berikut. Contohnya kayak gini ya. Misalkan penyelesaian dengan forward chaining. Nah, kalau forward chaining itu berarti dia itu bisa berurutan, misalkan dolar turun, kemudian itu nanti itu masuk ke rule kedua, suku bunga naik, kemudian nanti harga obligasi gitu ya, masuk ke harga obligasi, kemudian nanti itu dia itu beli obligasi. Jadi sesuai runtutan, dimana pertama itu dia itu dolar turun, kemudian dia itu akan masuk ke rule kedua gitu ya, bahwasannya berarti suku bunganya naik, kemudian harga obligasinya berapa gitu ya. Kemudian kalau harga obligasinya baik gitu ya, berarti dia akan beli obligasi kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada penyelesaian backward chaining. Kalau backward chaining hampir kebalikannya gitu ya. Dimana dia itu akan berurutan daripada beli obligasi, kemudian dia itu harga obligasinya turun. Ketika udah harga obligasinya turun, maka suku bunganya naik, dan suku bunganya naik, maka dolarnya turun. Nah, seperti itu untuk penerapan menggunakan backward chaining. Nah, kemudian ada pun contoh seperti contoh kedua, misalkan ada kasus pasien ingin memeriksa kesehatannya apakah dia mengalami penyakit DBD. Fakta yang terjadi yaitu pasien misalkan mengalami bercak-bercak merah di kulit gitu ya, dan demam tinggi. Maka variabel-variabel yang bisa digunakan adalah misalkan A, bercak-bercak merah di kulit, B, batuk, C, demam tinggi, D, badan menggigil, E, nafsu makan menurun, F, kepala pusing, dan G, mengalami DBD. Nah, adapun rule-nya di sini if A ya, mengikuti ini ya. If A dan C maka E gitu ya, rule E. Maka ini E gitu ya. Variabel E. Ketika variabel B maka F gitu ya. Variabel C maka variabel B. Variabel E maka variabel D. Jika variabel B dan E maka variabel F gitu ya. Jika variabel F maka variabel D, jika variabel D maka variabel G gitu ya. Nah, adapun nantinya solusi daripada forward chaining adalah seperti ini. Yang step 1, if A dan C maka akan menghasilkan E, yaitu rule ke-1. Kemudian step kedua adalah if C dan maka akan B gitu ya, sama dengan rule ketiga. Kemudian jika B dan E maka akan variabel F, berarti sama dengan rule kelima. Jika F maka variabel D gitu ya, sama dengan rule ke-6. Dan step kelima adalah jika D maka G sama dengan rule ke-7. Maka kesimpulannya bisa diambil adalah pasien mengalami penyakit DBD gitu ya. Nah, di sini ya. If D then maka G gitu ya, variabel G yaitu G itu mengalami DBD. Nah, seperti itu untuk mengenai forward dan backward chaining ataupun mix chaining. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.